untuk kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan yang untuk banyak orang. Maka Anda bahagia dan uang itu bahagia akan datang terus. Itu salah satu juga ilmunya orang-orang terkaya, selalu punya stok emas. Dan menurut Islam itu juga sangat disunahkan, dianjurkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Semoga Anda sukses dan berkah hidupnya. Amin. Seringkali kan orang membenci uang gara-gara dia masih miskin kan. Coba, ada orang punya uang 1 miliar, beli mobil baru. Dia paling uang korupsi lah. Itu kan karena kita membencinya. Bagaimana kita mau punya uang 1 miliar kalau ada orang punya 1 miliar kita benci. Malah kita membuat fitnah. Jangan begitu. Soal uang itu dari mana bukan urusan kita, tapi kita harus ikut seneng. Semoga kita tertular kan begitu. Ada orang punya beli mobil baru mewah, harusnya kita senang. Alhamdulillah teman saya beli mobil baru, wah keren itu. Saya pengen sowan dolan gimana sih supaya bisa beli mobil baru kayak dia. Kalau kamu senang, kamu mendekatinya, maka kamu akan dapat ilmunya. Tapi kalau kamu nggak senang, kamu sudah menghujat, kamu sudah syirik, ya malah tambah jauh. Punya uang dihargai betul, jangan disepelekan. Supaya uang itu betah, supaya uang itu narik yang lainnya, uang-uang yang lain narik. Dan gunakan yang bermanfaat, gunakan yang berkah, gunakan yang bisa berguna untuk banyak orang. Untuk kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan yang untuk banyak orang. Maka Anda bahagia dan uang itu bahagia akan datang terus. Dan tadi cari guru yang kaya, jangan cari guru yang miskin. Karena kalau guru yang kaya akan mengajarkan bagaimana Anda jadi orang kaya. Gitu. Kalau gurunya miskin mengajarkan bagaimana Anda sabar dalam kemiskinan. Nah, kalau Anda tidak siap jadi orang miskin sabar, ya berdoalah dan carilah guru yang kaya dan berdermawan. Carilah guru yang kaya dan berderma. Itu. Hidup ini pilihan kan? Kalau Anda pengen miskin sabar, ya cari guru yang miskin dan sabar. Tapi kalau Anda pengen kaya, magnet uang, maka carilah guru yang jadi magnet uang, ya, dan banyak sedekahnya. Dekati terus, jangan dijauhi, dekati terus, sukai dia, senangi dia, ikuti apa yang dia lakukan 100% sampai Anda bisa mirip dengan dia, sampai ketularan Anda menjadi kaya seperti beliau-beliau itu. Nah itu. Dan tentunya yang terakhir, kekayaan milik Allah Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang mengetahui nasib kita, Allah yang tahu kapasitas kita, dan Allah pemberi kekayaan. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan ilmu-ilmu yang diridhai Allah Ta'ala. Tapi Allah sudah memberikan jalan ilmu untuk kekayaan. Ada jalan dengan Al-Quran, jalan dengan sholawat, jalan dengan sedekah, ya, jalan dengan istighfar, jalan dengan ilmu, macam-macam. Banyak, tinggal pilih mau jalan yang mana. Ya, insya Allah Allah akan berkekayaan kepada kita. Gitu. Nah, dan pesan saya yang terakhir, cintailah juga bentuk transaksi yang lain, bukan hanya uang. Dan ini malah sangat dianjurkan. Apa itu? Emas. Emas batangan atau emas yang berbentuk perhiasan monggo, tapi saya sarankan emas batangan. Zaman raja-raja dulu uangnya adalah emas batangan. Ya. Zaman Rasulullah dulu dinar itu emas. Makanya zaman Said ini pun emas sangat luar biasa, malah lebih berharga dari uang. Karena nilai emas lebih tinggi dari mata uang. Makanya selain mencintai uang, ini pesan saya, cintai juga alat tukar yang lain
yang sangat sakral dan sangat dianjurkan oleh Islam, yaitu emas. Jadi seringlah beli emas batangan ya, yang ada 2 gram, 3 gram, 1 kilo dan sebagainya. Kumpulkan pundi-pundi koin-koin emas ya. Boleh juga yang berbentuk hiasan, tapi saya anjurkan berbentuk koin atau berbentuk batangan, emas batangan. Beli di toko emas Antam gitu loh. Nah, itu salah satu juga ilmunya orang-orang terkaya, selalu punya stok emas. Dan menurut Islam itu juga sangat disunahkan, dianjurkan. Karena itu mata uang zaman Rasulullah dan juga mata uang zaman kerajaan-kerajaan terkaya di Indonesia zaman dulu adalah emas. Makanya rajinlah beli emas batangan. Insya Allah Anda akan tambah kaya, tambah kaya. Anda dicintai uang, Anda dicintai emas. Dan insya Allah kekayaan itu akan permanen. Jadi bukan hanya nabung uang saja, tapi juga nabung berupa emas batangan. Ya, Allah semoga memberikan rahmat kepada kita diberi kekayaan, diberi kemudahan, diberi keselamatan, diberi kekayaan yang melimpah, berguna, bermanfaat. Kita menjadi magnet uang, ya, uang tidak kita cari, tapi biarkan uang yang mencari kita. Itu, ya, buat bisnis-bisnis, usaha-usaha yang memudahkan uang itu mencari kita. Sesuatu yang berguna untuk umat, untuk banyak orang, maka uang akan mencari kita. Dan ikuti terus guru-guru yang sudah kaya, maka engkau akan ketularan kaya, ya, dapat berkahnya. Dan kumpulkan pundi-pundi emas batangan sebagai syarat sunnah kekayaan, baik di Indonesia maupun zaman Rasulullah, ya, zaman kerajaan. Makanya saat ini nilai emas kan sangat tinggi ya. Beberapa tahun lalu murid-murid saya yang tak suruh beli emas batangan, hari ini ya kaya mendadak karena emasnya berkali-kali lipat. Bayangkan kalau beberapa 3 tahun yang lalu beli 10 kilo emas saja, ini berapa duitnya itu, ya kan, berkali-kali lipat. Bisa dibelikan lahan, bisa belikan macam-macam, mengembangkan usaha, karena emas selalu naik terus. Apalagi kalau krisis moneter atau krisis seperti sekarang corona ini, ya, emas berkali-kali lipat harganya. Makanya belilah emas, nabung emas, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ini kondisi saya masih agak capek. Alhamdulillah banyak kegiatan sehingga belum bisa maksimal, belum bisa lama. Semoga bermanfaat sore hari ini. Allah merahmati kita, meridhoi kita, mengabulkan doa-doa kita, ya. Dan Allah memberikan kekayaan kepada kita menjadi magnet rezeki dan itu permanen. Yakinlah Allah memberikan kita wadah menjadi orang kaya, diberi kemampuan kekayaan, menjadi magnet uang, dan kita berguna untuk umat, untuk keluarga, untuk banyak orang, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, semoga segala ilmu yang kita amalkan diridhoi Allah Ta'ala. Doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil mutahimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.